Halo Sobat PU, dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di podcast Tim 4A. Bersama saya Badra, kita akan ngobrol santai tapi serius. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa, 6 calon pegawai negeri sipil yang akan bertugas di berbagai balai di Pulau Kalimantan. Mereka adalah wajah masa depan teman PU, dan mari kita berikan tepuk tangan untuk Mas Mbak yang telah hadir. Oke, terima kasih. Selanjutnya topik kita hari ini adalah what we can do to make PU better and stronger. Dan fokus pada bagaimana kita sebagai generasi baru memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai bela negara. Nah, teman-teman, bela negara ini seringkali terasa sebagai konsep yang berat. Tapi bagi kita sebagai ASN Kementerian PU, bela negara punya makna yang sangat dekat dengan pekerjaan sehari-hari. Saya ingin mendengar nih langsung dari teman-teman. Apa sih pengertian bela negara dari perspektif teman-teman masing-masing? Kita bisa mulai dari Mas Hendri mungkin ya. Gimana Mas Hendri? Oke, bela negara bagi saya adalah menjaga sumber daya air. Di Balai Wilayah Sungai, tugas kami mengelola sungai, waduk, dan irigasi. Dengan memastikan air terdistribusi secara adil untuk pertanian dan kebutuhan masyarakat, kami secara langsung berkontribusi pada ketahanan pangan dan kesejahteraan. Itu adalah bentuk cinta tanah air kami. Wow, luar biasa ya. Itu adalah perspektif dari Mas Hendri ya sebagai pegawai di Balai Wilayah Sungai ini ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Mbak Tias nih. Kalau buat Mbak Tias, apa sih arti bela negara untuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Mbak? Bagi saya, bela negara adalah membangun konektivitas. Di BPJN, kami membangun dan memelihara jalan. Jalan bukan hanya aspal, tapi juga urat nadi perekonomian yang menghubungkan ke daerah-daerah terpencil. Dengan jalan yang baik, kami membuka akses dan pemerataan pembangunan, sehingga masyarakat di pelosok juga bisa merasakan manfaatnya. Itu adalah wujud dan pengabdian kami kepada negara. Wow, luar biasa ya. Hebat banget nih, Mbak. Oke, sekarang itu tuh perspektif dari orang pegawai jalan ya. Karena jalan itu adalah konektivitas. Sekarang mungkin kita bisa lanjut ke Mbak Ayu dan Mas Hirzin ya. Sebagai perwakilan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 Banjarmasin nih. Kalau buat Mas Mbak nih, terkait bela negara di Balai Mas Mbak tuh gimana sih, Mbak? Em, Bagi saya, bela negara itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Nah, kalau kami di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 ini, itu tugasnya memberikan pembekalan dan memfasilitasi tenaga kerja konstruksi dengan memiliki yang untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Kita memastikan setiap infrastruktur dibangun oleh tenaga ahli, bukan hanya seadanya, tetapi juga kompeten. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan Indonesia. Ya, saya setuju. Dan bagi saya, bela negara juga berarti menjaga integritas profesi. Kami memastikan setiap proses pelatihan dan uji sertifikasi bebas dari praktik curang. Dengan begitu, kita mencetak pekerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga berkarakter. Ini adalah kontribusi kami dalam membangun sistem yang bersih. Oke, oke, mantap, mantap. Luar biasa banget ya. Itu tuh, Mas Herzi dan Mbak Ayu ini adalah tulang punggung yang memastikan PU tetap bersih dengan memiliki tenaga kerja yang kompeten. Oke, mungkin itu kita lanjutkan aja lagi ya, langsung ke Mas Ikhlas yang bekerja di Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi ini. Gimana Mas Ikhlas untuk bela negara nih? Gimana perspektif Masnya nih? Baik, bela negara bagi kami BP2JK adalah menjaga amanah, yang mana kami bertugas memilih penyedia jasa konstruksi dengan menjalankan proses tender secara transparan, adil, dan akuntabel. Kami memastikan setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan pembangunan berjalan tanpa korupsi. Wow, 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 luar biasa. Terpercaya banget ini ya. Jadi BP apa PU ini akan aman dari korupsi menurut teman-teman dari BP2JK ini ya. Oke deh, inspiratif banget. Oke, sekarang mungkin sebagai penutup nih kita dengarkan dari Mas Ikram nih dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan. Untuk Mas Ikram nih Mas, apa sih makna bela negara bagi Masnya? Oke, jadi
Bela negara itu bagi saya adalah mewujudkan keadilan sosial. Di Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan, kami membangun infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih yang layak. Pembangunan kami langsung menyentuh kehidupan rakyat, terutama di wilayah perbatasan. Dengan memberikan fasilitas yang memadai, kami memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya untuk hidup sehat. Itu, Mas. Oke, baik, baik, baik. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak ya, Mas Mbak semua atas informasi dan insight barunya. Oke, sebelum kita menutup perbincangan hari ini nih, saya mungkin persilahkan satu persatu dari Mas Mbak untuk memberikan closing remark atau pesan singkat, terutama harapan nih buat Mas Mbak kepada balai masing-masing ke depannya gimana. Oke, mungkin kita bisa mulai dari BWS Kalimantan ya. Gimana nih, Mas Hendri? Baik, saya dari BWS Kalimantan 4. Harapan saya, balai kami bisa terus berinovasi dalam mengelola sumber daya air, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan menjadi garda terdepan dalam mitigasi bencana banjir serta kekeringan di Kalimantan. Oke, terima kasih Mas Hendrik. Oke, selanjutnya ini kita akan mendengar closing remark dari Mbak Tias, wakil BPJN Kalimantan Barat. Gimana Mbak? Saya sebagai wakil dari BPJN, harapannya bisa membangun infrastruktur jalan yang semakin kokoh dan terintegrasi. Dengan jalannya kokoh dan terintegrasi, harapannya bisa membuka akses ke seluruh wilayah dan menjadi pendorong utama pemerataan ekonomi khususnya di daerah terpencil dan perbatasan. Itu sih. Oke, sangat menjiwai sekali ya sebagai nadi perekonomian kita. Selanjutnya nih kita lanjut ke duo BJK Wilayah 5. Ada Mbak Ayu dan Mas Irji. Mungkin dipersilahkan ke Mbak Ayu dulu deh, ladies first. Harapan kami di Balai Jasa Konstruksi untuk sumber daya manusia konstruksi di Indonesia, khususnya di Kalimantan, semakin berkualitas, kompeten, dan berdaya saing global, sehingga kita tidak hanya membangun, tetapi juga mengukir prestasi. Kalau untuk Mas Herzi, bagaimana Mas? Ya, saya berharap balai kami dapat terus menjadi institusi yang bersih dan berintegritas, mencetak tenaga konstruksi yang tidak hanya ahli, tetapi juga memiliki karakter dan etika kerja yang kuat. Oke, keren banget nih duo BJK kita. Selanjutnya kita ke utara, kita mulai dari Mas Ikhlas. Gimana nih Mas Ikhlas, apa harapan Mas mewakili BP2JK? Baik, harapan saya balai kami bisa menjadi contoh untuk balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi yang transparan dan akuntabel, memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efisien untuk membangun infrastruktur yang terbaik. Oke, keren banget Mas Ikhlas. Selanjutnya penutup nih dari keenam narasumber kita punya Mas Ikram. Gimana Mas Ikram? Harapan Masnya? Ya, jadi harapan terbesar saya BPBPK Kalimantan Utara itu bisa mewujudkan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat, terutama di daerah perbatasan, sehingga setiap warga negara dapat merasakan keadilan sosial melalui infrastruktur yang memadai. Oke, sangat inspiratif sekali ya closing dari Mas Mbak semua. Mungkin kita bisa berikan sedikit aplaus kepada Mas Mbak. Oke, terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah berbagi pengalaman dan harapan. Semoga kita semua di sini bisa menjadi insan PU yang baik. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat PU. Salam sejahtera.